Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore. Berjumpa lagi dengan saya di channel Maritime Education. Jadi di konten kali ini kita akan membahas mengenai radar, menu-menu radar, dan fungsinya. Oke, check it out. Oke guys, ini adalah tampilan dari radar Furuno. Jadi ini yang akan kita bahas mengenai radar Furuno, menu dari radar Furuno dan fungsi-fungsinya. Jadi ini adalah keyboard dari radar Furuno. Kita bahas ya dari keyboard dulu. Di sini ada IBL ini untuk meng-on-kan IBL dan meng-off-kan IBL. Jadi di radar Furuno ini ada dua IBL. Jadi untuk mengaktifkannya sisa menekan tombol on. Terus selanjutnya ada Braille untuk cahayanya, kecerahan dari layar atau display radar tersebut. Kemudian ada AC Rain. Terus yang selanjutnya ada Siemens, dan selanjutnya ada Jane. AC Rain ini untuk mengatur tampilan dari radar pada saat terjadi hujan, untuk mengurangi efek dari hujan tersebut. Kemudian untuk Siemens ini untuk mengurangi efek dari pecahan ombak yang terjadi di atas permukaan laut. Dan untuk Jane ini untuk memperjelas objek yang ada di atas air atau di atas permukaan laut. Kemudian yang ini VRM untuk mengaktifkannya sisa menekan tombol on. Yang selanjutnya ada F1, F2, F3, F4, standby, high and low, IBL offset, mode, off center, kemudian CU TM reset, kemudian index line, vector time, vector mode, target list, cancel trail, Braille, enter mark. Kemudian di samping sini ada menu, accurate, target date, target data, dan target cancel. Ini untuk tombol ini untuk zoom out dan zoom in display radar. Dan ini adalah trackball. Dan ini klik kanan dan klik kiri dari trackball ini, atau biasa disebut dengan mouse. Oke, kita masuk di display dari radar Furuno ini. Jadi ini adalah tipe radar X-band. Jadi ada dua jenis radar, yaitu radar X-band dan radar S-band. Perbedaan dari radar X-band dan radar S-band itu terletak pada panjang gelombangnya. Kalau radar X-band, dia panjang gelombangnya berkisar antara 4 sampai 7,5 cm. Sedangkan radar S-band dia panjang gelombangnya
antara 7,5 cm sampai 15 cm. Jadi radar S-band dia panjang gelombangnya lebih panjang daripada radar X-band. Terus untuk mengetahui secara detail perbedaan dari radar X-band dan S-band itu, di tampilan layar display radar tersebut itu adalah objek yang dapat ditangkap oleh radar tersebut. Jadi X-band itu dapat menangkap objek kecil yang ada di sekitar kapal kita, karena karena panjang gelombangnya lebih pendek. Jadi dia untuk mendapatkan objek tersebut lebih bagus. Tetapi untuk radar X-band ini dia kekurangannya adalah pada saat kita men-zoom out menggunakan range yang lebih jauh, misalnya 6 nautical mile atau 12 nautical mile, maka objek yang dia terima itu kurang bagus. Sedangkan untuk S-band dia itu penampakan objeknya atau penangkapan objek untuk display 6 sampai 12 dan seterusnya itu lebih bagus. Jadi radar X-band ini cocok dipakai untuk di perairan selat, terus perairan sempit, dan atau di sekitaran misalnya kita mau masuk alur. Sedangkan untuk radar S-band itu bagus digunakan untuk high sea pada saat berlayar. Oke, kita langsung masuk aja ke menunya. Untuk di pojok kiri atas itu adalah range dari radar. Terus yang di bawahnya lagi hidap, artinya posisi dari haluan kapal kita. Kemudian terus ada yang di bawahnya ini kita menggunakan antena X-band. Terus yang di sebelah kirinya ada Jane, Seaman, Rain. Jadi nanti kita atur bagaimana penggunaan dari Jane, Seaman, dan Rain tersebut. Terus sampingnya lagi ada heading, speed, dan course kita. Di bawahnya itu adalah on position kita atau posisi kapal kita. Dan yang ini, kotak-kotak ini adalah tempat misalnya nanti kita mentarget sebuah kapal, maka data-datanya akan muncul di sini. Ini ada 3 kotak. Oke, langsung saja kita masuk ke display radarnya. Terus ini ada lagi satu untuk sekedar pengetahuan, mungkin dari teman-teman sekalian sudah ada yang tahu. Cuman saya sekali lagi di sini untuk mengingatkan saja. Jadi di sini ada keterangan on time dan TX time. Jadi keterangan on time ini adalah artinya berapa lama radar ini telah terpakai sejak pertama kali terinstal. Jadi radar ini sudah terpakai selama 33.000 jam, 33.166 jam. Dan yang ini TX time ini artinya adalah berapa lama radar ini telah hidup selama 24 jam. Dan setelah 24 jam itu dan berganti ke hari berikutnya, TX time ini akan terreset kembali. Oke, langsung ke posisi standby. Nah, ini adalah radar X-band dan sudah masuk ke dalam ARPA. Jadi, apa sih perbedaan antara radar biasa dan radar ARPA itu? Jadi, untuk mengetahui perbedaan antara radar biasa dan radar ARPA itu terletak pada pengambilan dari target yang kita inginkan. Jadi, kalau radar radar biasa yang terkoneksi dengan AIS, itu kita harus mengklik tombol segitiga ini untuk mendapatkan data dari target yang kita inginkan. Seperti ini. Ini merupakan contoh dari radar biasa. Sedangkan untuk radar ARPA itu kita bisa mengklik dari sembarang tempat, maka target yang kita klik tadi itu akan mengikuti kapal di sekitar
atau target di sekitar target yang kita klik tersebut. Dan untuk klik keduanya itu akan memunculkan data dari target tersebut. Oke, ini jadi untuk ARPA ini dia akan delay sekitar 1 menitan. Setelah itu akan memunculkan data-data dari kapal tersebut, mulai dari targetnya, mulai dari headingnya, kemudian jaraknya, CPA dan TCPA. Nah, ini sudah keluar. Karena kapalnya ini targetnya ini nggak bergerak, jadi ini targetnya bergerak. Ini memberikan keterangan bearingnya dari kapal kita, range-nya dari kapal kita, speednya berapa, CPA-nya berapa, dan TCPA-nya berapa. Oke. Nah, jadi itu adalah perbedaan antara radar dan radar ARPA. Nah, selanjutnya di pojok kiri bawah itu adalah IBL dan IBL 1 dan IBL 2. Seperti yang tadi saya jelaskan pertama, itu untuk mengaktifkannya sisa menekan tombol on, maka IBL-nya akan on. Jadi ini adalah IBL untuk membaring sebuah objek di radar. Nah, ini untuk mengaktifkan IBL 2-nya. Nah, ini untuk membaring objek di dalam radar. Terus yang berikutnya di pojok kanan bawah itu ada VRM. VRM itu untuk mengetahui jarak atau range dari objek-objek di sekitar kapal kita. Nah ini. Ini adalah VRM. Jadi perbedaan antara IBL dan VRM itu terletak dari posisinya. Jadi kalau VRM itu dia bentuknya adalah bulat, sedangkan untuk IBL dia itu bentuknya sebuah garis. VRM dia lingkaran, sedangkan IBL dia garis lurus. Oke. Untuk menonaktifkannya sisa menekan tombol off untuk di IBL, sedangkan untuk di VRM sama juga, sisa menekan tombol off, maka dia akan off. Oke, untuk selanjutnya di pojok kiri juga ada keterangan PI. PI ini artinya parallel index. Terus yang di bawahnya itu adalah mark. Mark ini untuk mendrop atau memasukkan objek ke dalam tampilan display radar tersebut. Misalnya di peta, ini adalah sebuah keta. Jadi objek ini adalah sebuah beacon maksudnya. Objek ini adalah sebuah beacon, maka kita mencari di mark ini bentuk beaconnya. Nanti akan keluar jenis-jenisnya di sini dari mark ini. Mulai dari ada buoy, terus beacon, terus navigation line, counter line, dan lain sebagainya. Ini untuk menggambar atau mendrop mark dalam radar. Oke, kita masuk di Jane, Seaman, dan Rain. Kita kasih 0 semua dulu. Jadi seperti inilah tampilan dari radar pada saat Jane, Seaman, dan Rain dalam kondisi 0. Jadi untuk memperbagus objek dari tangkapan dari radar ini, maka kita menggunakan Jane. Ini untuk memperjelas objek yang ada di radar. Nah, setelah dia semakin besar, maka semakin jelas objek tersebut. Sisa kita mengaturnya, mau sejelas apa lah gitu ceritanya. Kan seperti ini Jane-nya seperti ini, terus Seaman dan Rain-nya nggak dinaikin atau dalam kondisi 0.
maka objek tersebut kurang jelas ya, seperti ini tampilannya. Maka untuk mengurangi dari simen dan simennya, maka kita menaikkan atau menambah dari simennya untuk memperjelas objek-objek tersebut. Nah, seperti ini. Kita perkecil dulu biar lebih bagus. Oke, jadi ini adalah radar X-band. Maka objek sekecil apapun maka akan tertangkap di dalam radar ini. Untuk mengurangi efeknya, kita menambahkan juga range-nya untuk memperjelas dari objek dari sekitar kapal kita. Nah, seperti inilah. Oke, dan untuk ini range-nya di radar itu paling kecil, range-nya itu adalah 0.25 nautical mile. Ini adalah range terkecil dari radar. Range terkecil dari radar. Dan selanjutnya ada 0.5, 0.75, 1.5 dan seterusnya. Terus kita masuk ke dalam menunya. Oke, jadi di radar ini, radar Furuno ini memiliki 9 menu. Yang pertama Echo, yang kedua Mark, Alarm, Target Tracking dan AIS, Plotter, Navigation Data, Navigation Line Waypoint, dan Customize serta Test. Untuk menu pertama Echo itu ada 9 poin, mulai dari Second Echo, Tune Initial, PM, SAT, Wiper, dan selanjutnya. Kemudian yang kedua ada Mark. Ini adalah tampilan dari menu Mark. On Ship, Stern Mark, Parallel Index, Anchor Watch, Drop Mark, Batch Mark, EBL Cursor, dan Ring. Terus yang selanjutnya ada alarm. Ini untuk mengatur alarm-alarm yang ada di dalam radar tersebut. Yang selanjutnya ada plotter. Ini untuk memplot objek-objek yang ada di dalam layar display radar ini. Kemudian yang selanjutnya navigation data. Ini untuk menampilkan apa sih yang mau kita tampilkan di layar radar ini. Terus yang selanjutnya navigation line. Ini untuk membuat rute di dalam radar. Terus yang selanjutnya itu customize. Ini untuk mengetes performa dari radar ini. Performa dari radar CPU-nya. Bukan performa performa dari radar dan sistem-sistemnya. Sedangkan untuk mengetes performa dari antenanya itu kita menggunakan PM, performance test yang ini. Sedangkan untuk yang ini, tes yang ini untuk mengetahui performa radar dan unit-unitnya semua. Oke, mungkin cukup sekian untuk pengenalan mengenai radar, perbedaan antara radar X-band dan S-band, terus menu-menu radar, dan apa aja yang ada di tampilan dari layar display radar tersebut. Untuk penggunaan dari menu-menu tersebut, menu-menu radar ini kita akan membahasnya di next content. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.